Jadi menurut saya Ubaya ini salah satu yang ditonjolkan tuh soft skill. Iya sih, Soft benar-benar. skill. Nah, tapi kalau menurut saya karena saya bekerja, saya praktisi. Iya, Soft skill tuh jauh lebih penting. Saya bukan bilang hard skill tuh nggak penting ya. Iya. Hard skill penting. penting. Tapi soft skill menurut saya jauh lebih lebih penting penting. karena kita berhubungan dengan masyarakat. Dengan kita banyak soft skill dan bertemu dengan banyak orang, kita Soft tuh skill. belajar kalau nggak semua orang loh harus bisa dibeginikan. Kita Yes. lebih belajar gimana menjadi netral. Jadi kita bisa masuk ke lingkungan mana aja. Bener sih. Betul. Aku belajar banyak banget belajar itu di Ubaya. Kalau ketemu dengan hal yang tidak ideal, kamu harus bisa memisahkan. Saya lebih perlu mana? Saya perlu uang atau saya perlu passion saya? Heeh. Karena kalau saya memahami, berarti saya akan kumpulin uang dulu. Setelah saya nabung, saya akan bisa hidupin passion saya dengan uang saya. Tapi kita tahu tidak ada yang sempurna. Kalau mau nunggu sempurna, tidak akan pernah jalan. Hai Betizen, salam multikultur dari aku Erika. Balik lagi nih sama aku Erika. Apa kabar? Wah, udah kangen banget sih sama kalian. Karena episode kemarin kan sama Patrick ya kalau nggak salah. Nah, episode kali ini bakalan sama aku karena aku ditemenin sama bintang tamu yang spektakuler, salah satu alumni Ubaya. Bisa langsung diperkenalkan. Ya, halo Ubaya. Rasanya kayak pulang lagi di sini. Saya Fakultas Hukum 2012. Jadi alumni yang tetap selalu ingat sama Ubaya ini. Betul. Asik. Dengan Pak Andrian ya? Betul. Oh iya, tadi nggak kenalan nama soalnya Pak. Oh iya, betul. Tak kenal maka kata sayang Iya, ya. bener. Oke, Adrian Rizkiel Hastika. Nama saya mah agak sulit di bagian tengah nih. Rizkiel ya. Rizkiel, Kekinian ya. banget sih. Cuma panggil aja Adrian, nggak apa-apa. Saya sekarang jadi lawyer, alumni Ubaya yang dulu memang belajar awal di sini, memang tertarik sama hukum banget. Dan sekarang ya puji Tuhan, Iya, Tuhan izinkan. sesuai ya. Iya. Iya, betul. Oke. Dari mana Pak Andrian? Saya Banjarmasin. Oh, dari Banjarmasin. Betul. Tinggal di Banjarmasin sekarang. Iya, sekarang tinggal di Berarti Banjarmasin. jauh-jauh dari Banjarmasin ke sini. Cuma buat Ubaya. Cuman buat Ubaya, bener ya. Karena ya. emang sayang itu sih sama Ubaya. Ya benar, saya juga cinta banget sama Ubaya. Iya, kita semua cinta Ubaya. Iya, betul. benar. Nah, kesibukannya sekarang apa? Saya buka kantor hukum. Jadi kegiatan sebagai pengacara lah, praktisi hukum. Oh, praktisi hukum. Praktisi, jadi konsultan hukum, terus lawyer yang bersidang di pengadilan, mediator juga. Jadi rata-rata orang itu sebenarnya tidak ingin bersengketa, gitu Iya ya. sih, siapa sih yang pengen berantem Nggak nggak mau. sih? Iya. Nah, seringkali sebenarnya kenapa bisa sampai ada sengketa itu kan ada nada yang salah, ada pemahaman maksud yang iya berbeda. Iya sih, Nah, benar. Makanya seringkali kita memfasilitasi sebelum menggugat ke pengadilan, sebelum kita mau bertikai, alangkah baiknya duduk semeja yuk gitu. Kita yang memediasikan. Betul. Jadi yang sana frekuensinya tinggi iya. coba kita turunkan, yang ini rendah kita naikkan supaya Iya. satu frekuensi dan akhirnya bisa berdamai di situ. Oh ya, bener ya. Aku sering banget dikasih tahu kalau niat baik aja kadang nggak cukup. Jadi emang perlu penyampaian yang baik juga biar nggak Betul. bersengketa. Harus ada ya. tindakannya kan. Iya, Gitu. benar. Sekarang hukum berarti dulu SMA-nya Pak Andrian itu IPS atau IPA? IPA saya, IPA. Oh, Jadi alah. Adrian. Adrian. Oh, ada teman-teman. Mantannya Adrian bos saya. Enggak. Jadi ingat terus. Iya. Adrian. Oh, Jadi Adrian. saya dulu IPA karena awalnya gini, saya dibesarkan di generasi yang kalau gede jadi dokter. Oh, sama Gitu. dong. Gitu. Iya. Sehingga dulu ya pengennya jadi dokter, ikut teman-teman gitu kan, masuk IPA. Tapi pada saat kira-kira kelas 11, kelas ya 11 12 itu saya baru sadar gitu, kayaknya saya kalau jadi dokter nih nggak cocok deh. Saya kok kurang suka kimia ya. Oh, Saya kok iya. takut jarum suntik ya. Waduh, Saya iya, fobia iya. darah gitu. Saya nggak Waduh, suka. ini baru start masuk ke. Wah. Iya beneran. Jadi kurang enak rasanya Iya, gitu iya, kan. iya. Gimana nih kalau nanti saya sampai kuliah yang hari-hari akan ketemu. Tapi di sisi lain saya tuh ngelihat berita tuh suka banget. Oh. Ngelihat berita, ngelihat keadaan sosial kita tuh saya suka banget. Berlogika kata-kata, saya suka bicara. Nah, sampai di sekolah saya waktu itu Ubaya datang. Oh. Ubaya datang menjelaskan lah tentang fakultas-fakultas yang ada di Ubaya. Saya nggak tahu kenapa dari kecil di Banjarmasin saya tuh sudah tahu Ubaya. Oh, Saya nggak tahu ada kenapa. keluarganya? Keluarga saya nggak ada yang di Ubaya, tapi saya nggak tahu ya kok saya tahu ada Ubaya. Iya, kayak familiar gitu mungkin Familiar. ya. Tapi yang saya nggak tahu Ubaya itu swasta atau negeri ya, itu kampusnya di mana, nggak tahu. Yang saya tahu di Surabaya ada Ubaya. Oh. Gitu. Nah, sehingga pada waktu saya kelas 11 12 tadi
ada pameran, presentasi datang ke sekolah saya, ke kelas, ya dikasih tahu lah tentang Ubaya. Tertariklah saya ngeliat suasana kampusnya begini, fakultasnya ternyata ada. Iya. Akhirnya ya memantapkan hati, dan semakin mantap karena Ubaya pas itu kan bagi-bagi undangan. Iya, tahu ya. Ada ya, undangan. Undangan beasiswa ya. Betul. Puji Tuhan saya dapat kategori 0 dari Ubaya. Wah, Jadi kayak makin bersemangat. mantap. Iya. Oh, berarti dulu IPA terus hukum. Kesusahan nggak? Karena kan kayak lintas jurusan gitu kan ya namanya. Jadi kan dari IPA terus kita ke IPS kan. Itu awal-awal semester itu agak kesusahan nggak? Saya merasa sih tidak ya. Saya merasa sih tidak. Iya. Saya nggak tahu apakah memang karena saya terlalu suka, atau ya bisa jadi juga karena dosen UBA-nya yang pandai untuk mengatur. Jadi kita tidak merasakan satu gesekan perbedaan yang terlalu tinggi gitu, enggak. Jadi di awal-awal dulu kalau materi fakultas hukum itu kan pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, ilmu negara. Jadi kita kayak belajar PPKN gitu loh. Gitu, jadi tahu. Nanti udah masuk ke semester 2 saya baru ngerasa lebih hidup. Karena disitulah kita belajar hukum pidana, hukum perdata. Yang kita sehari-hari tahu. Nonton berita, lihat itu Iya, gitu kan. Iya. Ternyata begini. Oh, pasalnya begini gitu. Oke. Nah, selama di FH kemarin, itu ada nggak pengalaman yang paling nggak bisa dilupain? Oh, ya romantika perkuliahan gitu kan banyak ya. Gitu. Iya. Kalau dari kelas sih saya seneng lah karena dosen-dosennya juga. Ubaya ini bagusnya begini. Ada akademisi yang sangat memahami teori, tapi juga ada praktisi. Karena tidak bisa dipungkiri hukum kita kadang-kali di lapangan itu cukup berbeda. Karena keadaan. Iya, pasti. Karena keadaan. Jadi kan namanya ilmu kayak hukum ini kan ilmu sosial sebenarnya kan. Sehingga perbedaan budaya masyarakat, perbedaan tabiat, kita harus beradaptasi. Oh, iya benar. Nah, olehnya sebenarnya kita juga perlu namanya praktisi. Karena kalau hanya akademisi, hanya taunya teori seperti ini. Tapi jadi tidak berkembangnya di masyarakat. Iya. Ubaya balance tentang itu. Iya. Aku nggak tahu, tapi di zaman kakak, kalau di ini sekarang ya, beberapa bulan kemarin itu ada anak FH Ubaya itu mereka kayak buat adegan gitu. Jadi kayak ada TKP misalnya kemarin tuh di paling dekat sama gedungku itu kan di kantin FK. Nah, itu ada kayak TKP pembunuhan, terus ada yang kayak pura-pura jadi wartawan, ada yang kayak di zaman kakak ada kayak gitu juga nggak? Ada, Wah, pasti ada. Seru banget dong berarti. Aku juga pengen ikut, seru banget soalnya mereka yang kayak buat bener-bener kejadian gitu loh kak. Betul, ada sidang-sidangnya juga. Betul, itu kita belajar. Kalau dulu istilahnya PLKH. Saya lupa kepanjangannya apa. Pokoknya latihan kemahiran hukum apa gitu loh. Penalaran latihan kemahiran hukum. Kalau saya tidak salah ingat ya. Cuma dulu kita sebutnya PLKH seperti itu. Saya nggak tahu sekarang istilahnya masih sama atau udah berubah. Tetapi memang hukum kita harus belajar. Jadi simulasi sidang, peradilan semu. Bagaimana sih kalau nonton sidang yang sebenarnya? Karena hukum di Indonesia mengenal ada hukum acara di situ. Jadi SOP-nya dalam bersidang itu seperti apa? Iya. Nggak boleh tahu-tahu datang langsung ngomong. Iya. Nggak boleh. Nunggu waktunya. Waktunya kapan? Kapan harus berdiri, kapan harus duduk? Kapan harus kasih surat ini ke meja majelis hakim? Kapan harus duduk? Kapan harus tahan dulu? Nah, itu kita diajarkan. Jadi Ubaya dulu, kalau saya tidak salah semester 5 atau semester 6 antara itu ya dulu ya. Kami semua di kelas tuh dibawa datang ke Pengadilan Negeri Surabaya. Langsung diajak, langsung dilihat. Nonton. Seperti ini kasusnya, seperti ini kegiatannya gitu kan. Antri sidang tuh seperti ini. Nah, terus setelah itu kami dikasih kasus di mana kita dibuat kelompok-kelompok, misalnya satu kelompok ada 10 orang. Oke. Bukan rekreasi ya. Berkreasilah gitu. Berkreasilah kasusnya seperti ini. Ada yang jadi hakim ketua, ada yang jadi hakim anggota, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi polisi. Terus bagaimana nanti yang jadi saksi. Jadi kita pas itu saya disuruh jadi hakim ketua. Jadi saya di tengah. Dengan dua orang hakim di sini, ada saksi. Jadi saya tanya gitu ya ke teman saya kan, ceritanya dia jadi korban, dia apain kemarin, gimana ceritanya, gimana. Saksi nanti kita hadirkan gitu. Berarti langsung diajak praktek ya? Diajak praktek, betul. Kalau di Fakultas Hukum kita dulu di HA 1B kalau saya tidak salah ingat ya.
Tapi di H1B. bawah tuh emang di lantai 1 hukum itu full untuk kayak ruangan sidang beneran. Nah, itu. Ya. Ada toga hakim di Ya. situ, ada toga jaksa di Ya, situ. sampai meja-meja yang tinggi-tinggi. Terus kan kalau misalnya aku lihat di TV-TV tuh ketua hakimnya tuh ininya tinggi banget, meja kursinya Ya, yang kursinya, kayak betul. Oh, Itu iya. semua ada aturannya kan. Iya, 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 Nah, iya. itu dalam hukum kita sangat perlu praktek. Nggak bisa menurut saya. Saya sampai hari ini saya berpraktek. Mm-mm. Kebanyakan yang kita lakukan itu justru dari learning by doing kita di lapangan. Iya. Sehingga sebenarnya hukum itu tidak pernah nyuruh menghafal. Karena kalau hanya menghafal, nggak ada fungsinya. Percaya saya. Terus gimana caranya kalau nggak menghafal? Karena kan nggak tahu ya, tapi setauku itu kan kayak harus ada apa sih, kayak ayat-ayatnya itu tuh kan harus kayak, apalagi ayat tuh kan banyak ya. UUD aja tuh ya biarpun tipis sih banyak banget, belum lagi yang UU yang lain. Itu caranya gimana dong? Iya, kalau sekarang mudah buka Google ya. Kalau sekarang betulan. Iya benar juga sih. Jadi kalau dulu lebih sulit karena kita harus cari undang-undangnya, bukunya, kita harus cari ke perpustakaan. Kalau sekarang sudah ada teknologi, tidak bisa diabaikan, itu sangat bermanfaat. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat undang-undang di situ. Kita bisa pakai keyword. Kita maunya nyari kemana, nanti keywordnya langsung masuk ke pasal yang itu. Ya. Tetapi yang kita pelajari dalam hukum itu bagaimana cara kita memahami pasalnya. Bagaimana cara berlogikanya. Karena kalau hanya bermodalkan dengan baca pasal secara telanjang, tanda petiknya, itu semua orang bisa. Tapi apakah kita bisa memaknai ini konteksnya untuk yang apa? Pengertiannya, filosofinya, kenapa pembentuk undang-undang membentuk seperti ini? Iya. Itu. Nah, jadi tugasnya lawyer sebenarnya untuk memahami itu. Bagaimana kita membuat, kan namanya lawyer itu melindungi klien. Ya. Banyak orang di luar sana yang bilang, pengacara nih bela yang salah, bela yang bayar nih pasti nih. Itu betul. Karena kan kliennya iya. Saya sampai saat ini saya menyatakan iya. Saya ngajar di Banjarmasin, saya juga ada ngajar kelas dosen terbang gitu kan ya. Kalau saya ditanya, pasti saya akan bilang hal yang memang iya. Lawyer itu bela yang bayar. Iya. Karena bela yang benar itu tugas hakim, bukan tugas lawyer. Oh iya. Benar-benar logikanya seperti itu. Iya. Tapi apakah kita membela yang bayar itu benar dibuat salah dibuat benar? Tidak. Kita fungsinya adalah membela klien kita supaya jangan sampai dihukum melebihi yang seharusnya. Itu. Iya. Iya. Ya, aku ngerti sekarang. Iya. Jadi kita sebagai lawyer yang benar, kalau pada klien harus terbuka dengan kita. Jadi kan sebelum kita pegang kasusnya, dia akan konsul ke kita. Waktu dia konsul, buka-bukaan, kita akan tanya datanya mana, ceritanya seperti apa, dan kita terbuka saja bahwa oke, Bapak salah. Iya. Bapak nggak bisa nih, kalau Bapak mau bebas banget, enggak. Tapi hukuman Bapak sesuai undang-undang kita setahun nih Bapak nih. Misalnya akan setahun penjara. Ya iya. Tapi kita akan memastikan Bapak tidak akan dihukum 10 tahun. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita membedahlah kasusnya. Misalnya saya ambil contoh. Bapak nyuri ayam. Pencurian itu 362 KUHP. Ya, 362. Hukumannya misalnya harusnya nih kalau dibunyi pasalnya 5 tahun misalnya gitu ya. Misal ya 4 atau 5 tahun gitu. Kita memastikan jangan sampai Bapak dihukum 15 tahun penjara karena nganu ayam. Iya. Nah, apa faktanya? Waktu kita gali ternyata dia nyuri ayam itu karena mama dia sakit. Perlu banget buat beli obat. Jadi ayamnya itu saya curi, saya cepet jual, harganya 50.000, langsung saya bawa ke apotek, saya langsung belikan obat. Itu buat mama saya udah kejang pas itu. Karena dia minum obat itu dia jadi tidak apa-apa sekarang. Itu yang kita sampaikan ke majelis hakim. Majelis hakim, iya, dia salah. Tapi kesalahan dia ini karena ini ada maksud mulia di baliknya. Nggak apa-apa majelis hakim, berikanlah hukuman yang seadil-adilnya. Mamanya lihat, nggak apa-apa. Biar mamanya tahu, ya tahu juga, halayak pun tahu kan emang faktanya begitu. Iya. Gitu kan? Nggak apa-apa. Disitulah majelis bisa menilai. Bisa jadi hukumannya mungkin cuma 3 bulan. Bisa. Karena kalau dia dibebaskan sama sekali, maka hukum kita jadi tidak punya gigi dong. Karena salah. Iya, karena dia salah. Ya, tetap ada kerugian. Ayam yang dicuri tadi gitu kan. Iya. Pemilik ayamnya kehilangan gitu kan. Tapi itulah tugas lawyer, bagaimana untuk menunjukkan fakta. Yang salah kalau tidak ada faktanya, tapi faktanya dibuat-buat. Salah. Nggak boleh lawyer seperti itu. Iya, benar. Berarti emang aku baru mengerti
aku dulu juga mikir di mana lawyer itu misalnya berusaha membuat yang salah menjadi yang benar. Tapi emang bener logikanya lawyer itu hanya berusaha melindungi kliennya supaya supaya kliennya, biarpun kliennya salah, dia pun juga mendapatkan perlakuan yang adil gitu. Yes. Fungsi kita di sini adalah mencari keadilannya. Kalau saya bisa ilustrasikan secara simpel, hukum kita ini dipayungi sama 3 payung yang tinggi banget gitu kan ya. Keadilan, kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum. Nah, jadi kalau kepastian hukum, kalau pasalnya bilang kamu salah, ya kamu salah. Iya. Jangan lupa tapi ada keadilan di sini. Adil nggak dia maling ayam untuk membantu mamanya, dia dipenjara 5 tahun. Gitu. Terus yang ketiga, kemanfaatan hukum. Kalau sampai kita penjarakan dia, manfaatnya apa buat dia? Gitu. Nah, jadi sebenarnya negara melihat di sini apa sih kira-kira faedahnya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu tugas hakim. Iya. Ya sih, ini pengetahuan umum juga sih buat aku. Iya. Betul, dan harusnya teman-teman masyarakat harus Iya, tahu, iya, ya itu fungsinya. Memang saya mau coba meluruskan. Jadi dimanapun saya bicara, saya akan meluruskan yang pandangan awam yang mungkin kurang tepat. Iya. Lawyer itu tukang silat lidah, gitu kan? Tukang bohong. Benar jadi salah, salah jadi benar. Nah, ini yang sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya lawyer justru melindungi Anda supaya Anda tidak dihukum melebihi yang seharusnya. Iya. Nah, aku tiba-tiba mumpung berhubungan nih, aku ada satu pertanyaan yang mungkin sedikit ya, menurut Kak Andrian. Andrian, penting nggak sih kita sebagai masyarakat umum itu awam dengan hukum? Maksudnya bukan mengerti ya, tapi lebih awam. Jadi tahu, oh ini loh hukum seperti ini. Maksudnya ya, penting nggak sih orang awam tahu hukum gitu ya? Ya itu benar. Okay. Karena kan ya hari sial nggak ada di kalender ya. Bisa tiba-tiba saya kena kan, nggak ada yang tahu kan. Akhirnya kayak saya, oh iya mungkin saya merasa oh itu sudah adil gitu. Karena sebagai orang awam kan saya nggak tahu. Penting nggak sih sebenarnya? Menurut saya penting. Karena dengan kamu tahu. Jadi gini, sebenarnya pengetahuan hukum itu bukan untuk kita malah menghakimi yang lain ya. Enggak. Justru malah itu membuat kita tahu bagaimana kita bertindak. Kita tahu di koridor mana kita harus berjalan. Satu. Kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Karena kalau memang salah, ya ngaku salah. Tapi yang jangan sampai ini kan ada oknum-oknum yang harusnya Anda tidak salah, Anda dipersalahkan. Itu kalau Anda tahu, maka bukan begitu deh. Nah gitu. Tidak harus hafal pasal. Jadi saya harus bilang undang-undang kita tuh begitu banyak. Tidak ada satupun orang yang bisa hafal semua pasal. Enggak mungkin. Iya, kayak banyak banget. Ya. Jadi yang bisa itu adalah kita mengerti bagaimana cara melihatnya. Kalau ada kasus seperti ini, misalnya ada kejadian, oh ini dulu saya pernah belajar nih. Oh, kayaknya saya harus buka undang-undang yang ini. Yang buka pasalnya. Oh, saya lupa nih, tapi saya tahu saya harus bertanya dengan siapa. Nah itulah fungsinya sebenarnya. Nggak mungkin mau hafal semua pasal. Tapi mungkin orang-orang di luar sana berpikir, tapi kok dia tahu ya? Kalau ada kasus penggelapan 372 KUHP, pembunuhan 338, berencana 340, itu karena keseringan buka aja. Jadi ingat yang itu doang. Iya, karena sudah menangani itu berkali-kali. Iya. Oh, ini kalau perbuatan melawan hukum di Perdata 1365 misalnya. Oh, nanti apa-apa. Nah, itu pun kita sering juga masih harus make sure kok. Bisa jadi kita salah. Bisa jadi karena pasalnya kan mirip-mirip. Iya, mirip-mirip benar-benar. Terus angkanya cuma beda satu, misalnya 345, 346 gitu misalnya. Bisa berbeda kan? Iya. Seperti itu. Jadi sahnya perjanjian kalau nggak salah 1320 misalnya. Itu gimana kamu menghafal ribuan pasal di situ? Benar. Nggak bisa. Gitu. Iya. Berarti Kak Andrea suka baca? Baca berita suka. Baca berita, spesifik nih baca berita. Iya, saya suka baca berita, saya suka nonton berita. Nah, jadi gini, dalam belajar itu kan orang punya cara beda-beda. Nah, buat teman-teman juga semua nih. Saya ngeliat sini atau ngeliat situ ya? Boleh ya dua-duanya? Boleh dua-duanya ya. Jadi kayak berasa di TV gitu. Oke. Saya punya pendapat orang kalau style belajar tuh beda-beda. Ada yang dia mendengar, ada yang dia harus sendiri di ruangan dia baca. Bebas, apalagi psikologi mungkin Erika lebih paham gitu ya. Kalau saya tipenya enggak mau nganggap belajar itu adalah belajar. Kalau saya akan tertekan. Kalau saya harus disuruh di satu kamar, enggak boleh keluar 3 jam, ini buku harus kamu hafal. Enggak bisa saya. Enggak. Jadi saya tipenya justru pada waktu dosen, jadi dulu di Ubaya ya, waktu dosen itu ngajar, saya nggak main HP, saya akan denger.
saya akan dengar. Nyatet enggak, tapi saya juga tidak nyatet. Paling kalau nyatet yang penting-penting doang. Oh, poin ini, oh ya nih, udah 1 tank gitu. Jadi kalau anak-anak mau pinjam catatan saya, sia-sia kamu. Jalan yang salah, karena enggak lengkap catatannya gitu kan. Iya. Tapi saya bisa mendengar waktu bapak itu cerita, ibu itu cerita, saya bisa memahami. Nah, yang sering kali karena saya suka baca berita, saya kaitkan dengan berita yang saya tonton. Pak, kalau misalnya itu begini, itu gimana anunya? Dijelaskan lah, jadi kita lebih paham. Ya. Keluar dari kelas, ya udah. Saya di kos juga saya juga nggak baca buku, enggak sih, gitu. Hanya yang tadi pemahaman itu. Nanti kalau mau ujian, biasa H-1 saya udah nimbrung sama teman-teman yang jago-jagoan itu, yang jago-jago nulis, jago ini. Mereka kan biasa duduk-duduk tuh, diskusi. Saya akan duduk di situ, saya akan dengar. Oh, kalau ini. Oh, kalau ini. Udah, itulah cara belajar saya. Berarti benar-benar cuma denger ya? Saya tipenya pendengar, dengar. Nah, jadi saya baca berita, kejadiannya seperti ini. Karena gini, kalau saya pribadi memaknainya, kita sering kalau dengar teman ganti pacar, padahal ini udah pacar kelima nih, kita ingat dari mantan dia nomor 1 sampai nomor 5. Tanpa disuruh menghafal. Kenapa kita ingat? Ya mungkin karena kita tidak tertekan di situ. Iya, benar. Kita bisa hafal. Oh, dia pacar pertama itu dia ditembakkan di Galaxy Mall. Pacar kedua tuh dia kenal di TP situ. Gitu. Iya. Ini di depan Ubaya di halte farmasi begitu. Kok inget gitu? Karena kita santai ngomongnya. Nah, inilah yang saya rasa saya juga seperti itu. Sehingga waktu dosen cerita, saya tidak memaknai ini sebagai satu pendidikan hukum. Saya memaknai sebagai bapak ini cerita kejadiannya begini. Oh, aku mau tahu dong. Oh, gitu dah. Oh, alah, gitu. Iya. Berarti setelah kelas itu udah pulang aja, nggak ngapa-ngapain lagi. Berarti nggak ada kegiatan, nggak ikut panitia, Kak? Kakak atau bapak ya? Aduh, Adrian aja. Oh iya. Nggak ikut kepanitiaan gitu. Saya gini, kalau ditanya kepanitiaan, saya tidak tergabung di panitia pas itu. Tetapi apakah saya tidak berkegiatan? Saya punya kegiatan. Terus saya gabung sama Duta Ubaya namanya. Oh, Duta Ubaya. Itu job desk-nya, itu kegiatannya ngapain aja? Itu kita kayak gini, kita dikirim ke sekolah-sekolah SMA untuk menceritakan Ubaya. Oh, kalau di zamanku tuh namanya UIC, Ubaya Youth Community. Mungkin ya UIC ya, Ubaya Youth Community. Di jadi kita juga diajak, jadi juga diajak ke mana sih namanya? Ya pokoknya ke sekolah-sekolah lah, terus ada pameran-pameran. Jadi kita dibekali, kan itu kita memang dites. Dites dulu, terus karena saya suka bicara. Jadi saya suka kalau ini kan. Kita dulu dikasih pemahaman tentang Fakultas Ubaya itu apa sih, apa sih. Setelah itu kita menceritakan karena kita mengalami kan. Kita kan yang kuliah. Iya. Nah, jadi seringkali di situ saya ke SMA ada anak-anak yang tanya, apalagi kalau tanyanya hukum, saya malah bisa bantu menjabarkan. Gitu. Berarti dulu nggak kepanitiaan tapi ikut duta kampus ya? Iya, Duta Ubaya. Duta Ubaya ya. Terus jadi dulu saya gabung 2 di MPR namanya, Humas itu Duta Ubaya, tugasnya ke sekolah-sekolah SMA atau terima tamu, misalnya ada kunjungan sekolah. Kita sering mempresentasikan Ubaya. Tour guide. Iya, tour guide aku sering banget. Kita sering banget kedatangan adik-adik SMA. Ini jadi nanti teman-teman gitu kan turun di sini nih halte kita. Nanti kita kalau mau tahu kantin, ini kantin kita, fakultasnya ini. Terus saya juga gabung dulu International Village di Ubaya. Di HI ya, Gedung Hubungan Internasional, jadi student body. Student body itu gimana? Kan Ubaya ini tiap semester tuh pasti ada student exchange kan, pertukaran pelajar. Iya. Nah, itu jadi bule-bulenya lo kita yang ngurusin. Yang ini yang kayak student body yang kayak misalnya ada bule datang terus kayak jadi tour guide juga yang kayak nemenin. Kita jemput terus bantuin karena mereka kan misalnya mereka ngekos atau mereka sewa apartemen terdekat. Itu kita yang bantu urusin karena mereka kan ada keterbatasan bahasa. Iya. Dan itu sangat bermanfaat. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton, kalau yang buat teman-teman SMA, boleh tuh pilihlah Ubaya karena banyak fasilitas soft skillmu di sini. Aku baru tahu ada student body loh. Nah, baru tahu kan? Semester 5 kan? Iya, baru tahu. Untung undang saya. Jadi tahu kan? Iya, benar. Iya. Pantesan kadang tuh kan aku sering di HI kan. Terus kayak aku mikir, ini mereka kan bule-bule biasa di HI kan nongkrongnya kan. Terus kayak ini kok kayak ada maksudnya ada satu yang kayak akrab banget yang kayak orang apa ini mungkin ini temennya kali ya, teman sekelasnya. Mungkin tuh student body. Asik nggak sih jadinya? Asik banget. Iya kan, punya teman internasional tanpa harus have effort keluar negeri. Kita udah punya teman. Dan itu kan melatih bahasa Inggris. Jadi menurut saya Ubaya ini salah satu yang ditonjolkan tuh soft skill. Iya sih, benar-benar. Soft skill. Nah, tapi kalau menurut saya karena saya
bekerja, saya praktisi. Iya. Soft skill tuh jauh lebih penting. Saya bukan bilang hard skill tuh nggak penting Iya. ya. Hard skill penting. Tapi soft skill menurut saya jauh lebih penting karena kita berhubungan dengan masyarakat, sosial. Iya. Menurut saya apapun itu. Iya, Anda iya. jadi psikolog, Anda kan berdiskusi Betul. dengan Iya, masyarakat. pasien atau Iya, klien, iya. gitu kan? Heeh. Saya dengan klien, Iya. orang, Heeh. dokter ngobatin yang diobatin kan orang. Iya, benar. Semuanya berhubungan dengan itu. Jadi akan ada administrasi yang berhubungan dengan sosial. Iya. Akan ada tindakan kita mengobati kliennya sosial. Iya. Nggak bisa, kamu terlalu pinter hard skill, misalnya Heeh. pinter tapi dalam menjelaskan membuat tidak nyaman, Iya. atau malah menggurui, Iya. nggak bisa. Orang datang ke saya sebagai lawyer, Pak saya salah di sini, makin saya gurui, makanya Iya. makan tuan tuh, sudah tahu saya, Iya. nggak akan datang lagi deh. Iya, gitu kan. benar. Harusnya kita mendengarkan dan bukan menyalahkan kan. Iya. Dengarkan, oh baik pak, oke, nggak ada yang sempurna sih pak, memang pak. Iya. Kesalahan yang sudah ada saya juga ndak akan tapi Mm-mm. tidak bisa menutup hukuman pak ya, hukumannya ada. Kita akan bantu bapak begini supaya bapak tidak dihukum lebih-lebih dari yang seharusnya pak. Nah itu kan dia akan jadi tenang. Tenang aja pak, kita mendampingi kok pak. Nanti bapak diperiksa, kita akan mendampingi kok pak. Bapak biar lebih percaya diri. Kan tenang. Nah ini cara yang kita bisa dapat di soft skill. Oh. Waktu dulu kita berbicara di Duta Ubaya ketemu anak-anak SMA. Waktu kita ketemu dengan bule, oh ngerasain culture-nya berbeda Beda ya. ya, gini loh cara ngomongnya. Ngelatih bahasa Inggrisnya. Iya. Dulu tuh kagok. Yes no doang. Akhirnya pelan-pelan kita bisa nambah Iya. lah. Ada of course dikit-dikit gitu kan. Yes no of course. Udah. Jadi tahu bagaimana cara mereka melihat dunia gitu Iya, kan. iya. Karena yang dari Rusia, Iya. ini dari Amerika, ini dari China. Iya. Serunya Karena kan sih. banyak banget ya, menurutku culture yang kayak kita mungkin ya kalau di Bali nadanya tinggi ya sedikit, kita biasa aja karena itu biasa di Bali. Tapi bisa kayak sama orang Jawa Timur yang lebih halus, wah ini orang udah ngomongnya kok bentak-bentak, padahal kita enggak kok, kita biasa aja. Iya sih, dengan kita banyak soft skill dan bertemu dengan banyak orang, kita Soft tuh skill. belajar kalau oh enggak semua orang loh harus bisa dibeginikan. Kita Yes. lebih belajar gimana menjadi netral, jadi kita bisa masuk ke lingkungan mana aja. Bener sih, Betul. aku belajar banyak banget belajar itu di Ubaya. Soft skill. Iya. Nah selain ikut duta dan ikut student body, itu ada kegiatan di luar kampus nggak yang mungkin? Ada. Apa? Jadi dulu saya MC. Saya suka MC. MC juga. Tapi lahirnya Sama juga dari dong. Ubaya. Oh sama ya? Iya, aku juga suka MC. Oh, oke. Iya, dulu waktu saya kuliah saya hobi MC banget. Oh. Jadi awalnya karena saya kan Duta Ubaya tuh. Heeh. Saya dikirim ke SMA gitu kan. Nah, rata-rata kalau kita pameran presentasi ya ke kelas 10, kelas 11, kelas 12. Iya, Antara itu. Iya. Nah, itu usia-usia mereka mau 17. Oh iya, benar-benar 16 17 ya. Iya. Kok mungkin dia rasa bertanya asik ngobrol. Kokonya bisa nge-MC nggak? No, gitu kan. Awal-awal tuh saya ingat pertama saya di hotel di Jemur Sari sini, dekat Jemur Sari ini. Itu dari sekolah di Sidoarjo. Ada pokoknya iya. gitu ya. Nah, terus di situ klien pertama saya. Mm-mm. Saya bantuin. Oke tuh. Ternyata teman-temannya banyak yang suka. Kejadiannya itu kalau saya tidak salah September. Habis selesai acara dapat 2 minggu kira-kira. Temen dia hubungin saya. Oh. Kok saya dapat kontak dari ini yang kemarin ulang tahun di sini. Saya Desember ulang tahun, bisa MC-in nggak? Oh. Ya udah, jadilah Jadi, Desember. iya. Habis itu jadi. Ke teman dia yang di sekolah lain, Sin Louis apa gitu kan. Nah, ini kan banyak teman-teman sekolah Jadi gitu. mulut ke mulut gitu ya? Dari mulut ke mulut, terus dari pameran mereka nyambung, asik ya udah. Akhirnya sampai almost every weekend. Jadi nanti Jumat, Sabtu, Minggu tuh pasti ada. Asik dong. Iya. Sweet 17 gitu. Jadi kayak pas momen itu. iya, asik banget gak sih? Jadi kayak ya adalah hiburan. Apalagi kamu tadi Banjarmasin berarti merantau kan ke sini. Ya, anak Ya, rantau ya. anak nih. rantau kan Anak ya. rantau. Ya pasti kan ketemu orang baru, asik banget kan? Seru. Nah, terus ya misal aku tanya capek ya pasti capek kan ya. Apalagi kan belum kuliah terus jadi duta terus ikut student body terus nge-MC pasti capek. Nah, cara ngatur waktunya tuh gimana pada saat Menurut zaman saya itu? bisa sih. Jadi gini, kalau saya punya pendapat ya. Kalau saya punya pendapat. Saya kurang sependapat dengan orang yang dikit-dikit healing. Oh. Ya, kalau saya. Iya, Saya menurut saya sih yang penting kamu enjoy ya. Kalau kita enjoy kayaknya asik aja. Saya nggak pernah capek tuh. Oh. Saya pernah nge-MC sampai malam. Jam 1 baru selesai. Jam 5 pagi saya sudah harus standby lagi. Pernah tuh. Gitu. Karena ini ada job yang beda. Pas itu Sabtu malam sampai jam 1. Terus jam 5 pagi saya harus ready karena pas itu acara pagi. Acara fun run. Oh. Pas itu. Iya. Di hari Minggu. Tapi juga nggak rasa capek. Ya setelah fun run ya pulang tidur. Tidur ya. Nah, di situ.
Nah, jadi dulu waktu di Ubaya juga saya part time. Malam itu ada kerja lah di Surabaya Pusat. Kantornya tapi hubungan sama Amerika. Pakai remote ya, iya. remote. Jadi kita kayak satu ruangan gini aja, hubungannya sama Amerika semua. Olehnya masuk itu jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Ya, 9 malam sampai 2 pagi. Iya. 3 kali seminggu. Iya. Nah, jadi misalnya hari ini hari kerja berarti? Iya, jadi hari ini misalnya di minggu ini saya Senin, Rabu, Jumat, minggu depan saya Selasa, Kamis, Sabtu. Nah gitu ya. Jadi dulu di Ubaya itu rutenya saya adalah jam 8 sampai jam 5 saya akan di kampus. Karena biasa kan dulu kelas itu jam 8 jam 10, jam 10 sampai jam setengah 12. Nyambung lagi nanti jam 2 sampai jam 3 misalnya setengah 4 sampai jam 5 misalnya gitu kan. Nah, di sela-sela itu saya biasanya main ke MPR tadi. Ke humas, bantuin teman-teman yang mau daftar atau mungkin ada tamu yang mau tanya-tanya. Ya. Kuliah ya kuliah. Sampai pulang tuh berarti selesai jam 5 saya jalan karena kos saya di seberang gitu kan. Jalan, saya tidur. Tidur. Jadi jam 5 saya tidur, nanti saya bangun jam 8. Jam 8 saya pergi ke kantor di Surabaya Pusat sampai jam 2. Pulang, tidur, pagi jam 8 saya kuliah. Seperti itu. Nah, jadi rutinitas saya kalau weekday seperti itu, nanti kalau weekend saya akan MC. Tapi rata-rata sih enjoy aja ya. Iya sih. Saya bisa enjoy sih. Iya. Tapi emang bener sih ya. Mungkin orang-orang tuh cepet capek. Mungkin karena itu bukan skillnya dia. Jadi dia kayak lebih nge-push dirinya dia untuk bisa melakukan itu. Padahal mungkin dia nggak enjoy sebenarnya. Karena aku juga sering banget ditanyain. Kalau misalnya, apalagi MC ya. Orang-orang menganggap, aku nggak tahu tapi orang-orang menganggap MC itu adalah kegiatan yang melelahkan. Jadi cuap-cuap. Iya, karena kan cuap-cuap terus harus kelihatan happy terus harus kayak padahal hati menangis ya. Iya. Enggak juga. Enggak juga. Ya masih aman lah ya. Nah, terus misalnya apalagi kalau misalnya aku ada di satu semester di mana kegiatan MC ku tuh penuh yang kayak bisa setiap hari, terus kayak istirahatnya tuh cuma weekend, terus bahkan weekend tuh ada kepanitiaan lagi. Terus teman-teman tuh kayak nanya, kayak lu nggak capek? Karena kan harus, misalnya nih aku kelas sampai jam 10 dari pagi, jam 7.55 sampai jam 10. Terus jam 11 sampai jam 1 tuh nge-MC. Jam 1 tuh udah mulai kelas. Jadi aku langsung nge-MC tuh langsung lari ke kelas lagi. Jadi pas kayak, lu nggak capek apa? Maksudnya udah kejar-kejaran waktu, terus habis ini berkegiatan. Aku selalu bilang enggak kok, karena aku enjoy nge-MC gitu loh. Iya, jadi kayak nggak ada yang capek. Terus orang-orang tuh menganggap kayak wah ini pasti orang ini capek, padahal sebenarnya kalau misalnya kita enjoy melakukan sesuatu pasti ya nggak apa-apa, nggak akan capek sih sebenarnya. Idealnya itu adalah passion kita menghasilkan uang. Idealnya. Jadi kita dapat dua-duanya ya, menghidupi passion dan dapat uang. Tapi saya memahami ada yang tidak ideal. Kalau ada yang tidak ideal, kayak saya kerja di Surabaya Pusat itu bukan passion saya. Saya tuh nggak hobi, hubungannya sama komputer, nggak ngerti saya program, nggak suka. Tapi saya bisa di situ 3,5 tahun. Kenapa? Karena saya butuh uang. Anak rantau. Anak rantau. Ya perlu uang nongkrong. Nah iya. Karena begini, kalau saya memahaminya adalah kita kalau ketemu dengan hal yang tidak ideal, kamu harus bisa memisahkan. Saya lebih perlu mana? Saya perlu uang atau saya perlu passion saya? Karena kalau saya memahami, berarti saya akan kumpulin uang dulu. Setelah saya nabung, saya akan bisa hidupin passion saya dengan uang saya. Kalau saya begitu ya. Iya. Nah, jadi saya tuh bukan tipe orang yang milih-milih kerjaan, enggak. Apa yang ada, saya akan ambil. Banyak seringkali beberapa orang gitu kan ya. Aduh, ini cuma dapat sekian, nggak mau kerja, mending diam dulu di rumah. Iya. Cari yang lebih banyak. Nah, maksud saya gini, kalau misalnya saya ambil contoh ya, di sini ditawarinnya 3 juta, tapi sudah ada yang nawarin 5 juta. Nggak salah kalau kamu nolak yang ini, ngambil yang 5 juta. Tapi akan jadi salah kalau sebenarnya ada nih 3 juta. Nggak mau karena ekspektasimu harusnya saya dapat 5 juta. Tapi 5 jutanya belum ada. Akhirnya yaudah nunggu aja di rumah, nunggu di kos. Nah, menurut saya itu tidak menghasilkan apa-apa. Karena justru dari yang 3 juta itu yang membuat kita jadi mengenal untuk jembatan ke yang 5 juta. Iya, langkah kecil itu penting. Iya. Dan saya rasa saya tidak akan bisa seperti yang saya sekarang kalau dulu saya tidak kerja di Surabaya Pusat itu. Padahal itu bukan passion saya dan angkanya juga tidak besar pas itu. Tapi bos saya yang itu saya ingat sampai hari ini. Karena gara-gara dia kasih kesempatan, saya bisa ketemu dengan hal-hal baru yang membawa saya sampai sekarang. Begitu. Iya. Bener sih, bener. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada sih. You have to grab it fast gitu. Apa yang ada di depan kita, menurut saya seperti itu. Iya, karena semua orang tuh ingin apa yang ada di depan kita.
yang lain itu ingin apa kesempatan yang kita kadang-kadang punya. begitu. Iya. Meskipun saya juga nggak bisa pungkirin ya, Iya. kadang-kadang kita ngelihat tetangga sebelah tuh rumputnya lebih hijau. Iya, pasti. Akan selalu lebih hijau Iya. sampai kamu injak sendiri dia punya Iya, rumput, iya, gitu kan. Ya saya juga nggak bisa pungkirin, kayak sekarang saya punya kantor hukum. Tapi iya saya juga ngelihat kantor hukum yang lain gitu kan. Kok dia bagus ya? Lo kok dia gini ya? Lo kok dia gini ya? Nah gitu. Artinya tetap manusiawi. Nah tergantung bagaimana kita memanage. Karena justru kalau itu tidak ada perasaan itu, kamu jadi nggak berkembang. Oh, iya Menurut sih, saya begitu. benar. Tidak akan berkembang. Iya. Justru kita harus ada kompetitor supaya kita bisa berbenah. Dia bisa gitu. Saya harus buat apa supaya jadi pembeda? Oh, iya. Itu. Iya. Jadi perlu. Ya. Tadi kan sempat nyinggung nih kalau Adrian punya kantor hukum. Itu kalau nggak aku sempat stalk kemarin IG ya, itu yang law firm Himalaya. Banyak wanita yang stok saya nih, Bang. jadi salah ya. Iya, mungkin salah satunya saya ya. Itu law firm Himalaya kalau nggak salah. Betul. Dulu itu buat sendiri atau joinan? Atau aku nggak ngerti sih kalau law firm itu. Buat sendiri. Jadi sebenarnya gini, law firm itu bebas ya, bebas. Jadi kalau kita punya 3 serangkai pertemanan kita mau buat boleh. Tapi kalau misalnya kita mau buat sendiri boleh. Itu enggak apa-apa, bebas. Kebetulan kalau saya pas itu yang memberanikan diri. Meskipun saya punya advisor, saya punya rekanan yang ngasih masukan-masukan. Tapi dari hulu ke hilirnya ya kita buat sendiri. Dan saya punya pendapat lebih enak seperti itu kalau saya karena 3 kepala belum tentu lebih baik. Oh iya. Satu kapal nakodanya satu harusnya. Iya. Karena ada 3 nakoda, semuanya maksudnya baik, tapi kan kita jadi ke koordinat yang berbeda. Iya. Itu bisa jadi masalah. Iya. Dulu ceritakan dong sedikit gimana buatnya. Wah, pendek ceritanya nih. Cuma oke lah. Jadi begini, awalnya itu saya kan mau jadi notaris. Awalnya mau jadi notaris, singkat cerita saya ngambil S2 saya MKN, Magister Kenotariatan. Itu untuk arah ke notaris. Sampai saya lulus, saya ujian tesis itu saya cukup lama ujian tesisnya. Jadi kalau teman-teman tuh misalnya pas itu 30 menit, saya tuh sampai 1,5 jam kalau saya nggak salah pas itu. Karena saya debat dosennya. Ada 3 kan pengujinya saya. Ada 1 pembimbing saya, ada 2 penguji. Saya enggak sependapat gitu. Kalau saya disalahkan yang ini karena menurut saya teorinya ini, dasar saya ini, Pak. Nggak bisa, Pak, kalau Pak gitu kan. Ya udah, akhirnya debat ujung-ujungnya selesai juga. Baru bapak itu saya masih ingat model bapaknya nih. Bapaknya saya masih ingat gitu. Beliau bilang, "Anda ini kayaknya cocok jadi pengacara," katanya. Bukan jadi notaris gitu. Wah, enggak lah, Pak. Saya enggak bisa jadi pengacara. Jadi notaris. Karena menurut saya dulu awam, kayak saya awam tadi. Pengacara itu yang salah jadi benar, benar jadi salah, Pak. Orang tukaran aja datang pengacara gitu. Menurut saya dulu gitu. Kalau notaris kan tenang, urusan tanah baik-baik. Pembagian waris kalau baik-baik gitu kan. Buat PT. Nah singkat cerita beliau bilang, kok feeling saya Anda lawyer deh harusnya. Kebetulan nih kita ada buka PKPA namanya pas itu, pendidikan khusus profesi advokat. Daftar deh katanya gitu kan. Ya udahlah karena bapaknya suruh daftar ya saya iseng-iseng tanya. Saya diskusi dengan papi saya, telepon saya langsung ke orang tua saya. "Pak, ini kok disuruh jadi lawyer ya? PKPA ini ada gimana ya?" Papi saya itu tipenya dukung aja gitu. Ya udah kalau lu mau gitu, kita akrab pakai luluan gitu loh. Kalau papi saya ke saya, kalau lu mau oke lah, daftar aja nanti papi anu lah, lu anu gitu kan. Ya udah datanglah saya ke TU. Ke TU, "Bu, mau daftar Bu PKP ada nggak?" Lah, slotnya sudah habis. Pas itu kuotanya cuma 100, saya ini ke 104. Terus dia bilang, "Tapi gini aja, kalau mau tinggal nomor HP aja Masnya, nanti kayak saya hubungin kalau ada yang batal." Ya udah, nothing tulus aja. Tinggalin nomor HP, deng. Kira-kira besoknya atau 2 harinya itu saya lupa, saya tuh ditelepon. "Kami dari PKPA nih, Masnya jadi nggak mau? Ini ada yang batal. Kalau mau tapi harus langsung bayar sekarang nih. Jadi artinya langsung dituntaskan administrasinya." Ya udah saya telepon papi saya. "Pak, ini gini Pak, gimana nih?" Anu katanya boleh langsung anu sekian. "Oke lah, lu daftar aja lu." Gitu. Langsung kita selesaikan singkat cerita. Join lah saya PKPA. Pas itu saya kondisi S2. Saya kerja di Ubaya. Pagi saya kerja sini, sore saya kuliah. Nah, inilah yang saya juga harus thank you sama Ubaya. Thank you sama Ubaya. Teman-teman saya di MPR pas itu sangat mendukung saya. Iya, jadi kan PKP itu jam 5-an. Jam 5-an. Saya jadi berarti harus izin pulang sedikit lebih cepat dari biasanya karena saya harus mengejar kelas saya. Itu jam 5 nanti sampai jam-jam setengah 10 malam. Gitu. Saya didukung sama teman-teman kayak gitu. Nah, dulu ada
Saya boleh sebut nama ya. Dulu Boleh, atasan silakan. saya Pak Johannes Gozali. Nggak tahu orangnya ada atau enggak itu ya. Nah, itu tapi saya thank you. Karena saya masih ingat pas itu beliau kasih izin saya. Gitu. Udah jadi lot kerja saya yang harusnya sore diganti ke pagi aja. Udah, you bisa kerjain besok aja. Udahlah anu lah lu biar ini. Wah, Saya bisa asik selesai. nih. Iya, iya, iya. PKPA saya selesai. Habis itu ada ujian, UPA namanya, ujian profesi advokat. Ujian profesi advokat lulus. Singkat cerita lulus. Ya udah, selesai lah. Akhirnya saya bisa. Cuma usia saya belum. Lawyer tuh harus 25 baru boleh sumpah. Saya pas itu kan masih usia 22 23-an mungkin saya pas Itu udah SH. S1. Oh, S1. Iya, saya udah Tuh, SH pas itu. Jadi lawyer itu syaratnya adalah SH, Heeh. lulus ujian profesi advokat dan baru boleh disumpah Heeh. kalau udah 25. Oh. Iya. Iya, Pas itu iya. saya belum 25, jadi saya belum bisa sumpah. Tapi saya udah menyelesaikan semua administrasinya. Oh, udah Terus- tinggal sumpah aja. Iya, tinggal sumpah gitu. Sehingga waktu saya mau sumpah, tapi pas itu musim COVID, jadi agak undur lagi karena tidak ada penyumpahan. Nah gitu. Tapi pada waktu tiba waktunya ya udah bisa jalan. Nah jadi itu tadi untuk yang kenapa saya bisa punya PKPA ya ke arah lawyer. Sehingga saya punya dua berarti. Gelar saya MKN Iya, karena arahnya ke notaris. sama. Tapi saya punya PKPA, Iya, jadi saya lawyer. bisa jadi lawyer. Iya. Singkat cerita waktu saya pulang ke Banjarmasin ke kampung saya kerja di satu perusahaan. Heeh. Saya jadi legal, Heeh. hukum gitu kan ya. Ternyata di perusahaan itu banyak kegiatan yang memerlukan lebih ke lawyer. Tiba-tiba tanahnya dia nanti ditempatin orang, jadi kita harus bersengketa di situ. Nanti mungkin ada problem yang lain, sengketa di situ. Kalau sengketa tuh bagiannya lawyer. Sehingga pas itu giat saya sebagai lawyer yang bisa lebih terpakai. Oh. Sampai suatu kali, jadi case demi case itu bisa selesai, saya memberanikan dirilah untuk kayaknya saya coba dong gitu, lebih lebar sayapnya, saya beranikan diri, saya buka. Nah, waktu saya buka perusahaan tempat saya kerja inilah yang pertama kali jadi klien saya. Jadi dulu saya legal di dia, waktu saya buka sendiri Himalaya namanya. Iya, perusahaan itu yang Bapak tolonglah ke sini. Jadi sebenarnya case yang saya kerjain sama, tapi bedanya dulu saya kerjain di kantor dia, sekarang berkas dia yang saya bawa ke kantor saya. Oh. Gitu. Iya, iya. Akhirnya dari saya buka ya 2-3 bulan itu ya masih itu doang. Setelah itu ada mulai masuk orang gitu. Jadi ada kasus-kasus luar juga ya sampai sekarang. Kenapa Himalaya? Kenapa nggak gunung apa ya, Gunung Merapi gitu? Gunung Bisa kayak Merapi Jadi gitu. biar mudah meledak deh. Iya. Bisa kayak Merapi atau misalnya kayak apa gitu. Bisa kayak Jaya yang di paling tinggi Indonesia, Jaya Wijaya. Wijaya, bisa kayak gitu. Kenapa Himalaya? Himalaya itu gunung kan ya? Aku selalu Iya, ya gunung Himalaya kan? Jadi gini, Himalaya itu sebetulnya pegunungan. Jadi dia bukan gunung. Oh. Dia ada banyak gunung di mana puncak tertinggi dia tuh namanya Mount Everest, Gunung Everest. Oh. Nah, kenapa saya milih Himalaya? Pasti saya masih ingat ya, saya di kamar saya gosok gigi malam-malam nih, dek buat nama kantor apa ya? Saya tuh nggak mau kalau namanya itu nama saya. Kan biasa tuh banyak Iya, iya. siapa-siapa dan rekan, Iya. Adrian Hastika dan partner. Iya. Saya tuh nggak mau, kayak nggak deh, kayaknya saya pengen punya nama yang ini aja deh gitu loh, supaya nanti orang tuh tidak ngelihat sayanya, tapi ngelihat tuh branding kantornya, gitu. Misalnya saya mempelajarinya gini. Kalau kita pergi ke restoran ayam yang warna merah-merah itu, gitu kan, nggak pernah nanya kokinya siapa, Iya. tapi kita percaya asal gue masuk ke sini, yang merah-merah ini rasanya sama. kayak gini, iya. Nah, jadi saya tuh pengennya dalam mimpi saya tuh mau merdeka uang, waktu dan sehat gitu kan. Jadi saya pengennya nanti kalau saya kerja, kalau saya punya uang, saya mau liburan, saya bisa berangkat. Tanpa orang itu harus baru sama Adrian doang, baru. Mau, iya. Karena kalau itu berarti klien saya akan nyetrap saya di Banjarmasin terus, saya nggak bisa kemana-mana nih. Olehnya yang saya pengen tuh klien bukan lihat Adriana tapi lihat Himalayanya gitu, namanya. Olehnya saya pikir apa ya. Terus saya tuh suka banget sama suasana Sansekerta. Memang tuh dari zaman dulu saya suka sejarah, saya suka kerajaan. Tribhuwana Tunggadewi. Itu menurut saya keren banget namanya. Kertajaya, Air Langga. Itu kan nama-nama raja gitu kan. Keren banget. Nah, terus wah apa ya? Wah, kayaknya Himalaya bagus nih gitu kan. Ya saya dengar-dengar aja pas itu Himalaya kayak cocok nih. Gitu. Ya udah, satu karena saya suka Sansekertaan gitu, ini cocok. Kedua, Himalaya itu nama yang tidak berubah. Jadi dulu saya sempat sekolah di Taiwan, saya sempat tinggal di Taiwan. Berbahasa Mandarin itu mereka ngerubah nama. Misal
Ya kalau misal saya sebut merek dong nanti nih. Iya, nggak apa-apa disebut Oh, saja. boleh. Nggak apa-apa. Oh, kita di endorse nih? Enggak ya? Enggak. Nanti di-cut lah. Oh ya nanti di tit gitu Iya, ya. tit. Misal Starbucks itu dalam bahasa Mandarin akan jadi simpake. Saya baru tahu itu. Nah, pengetahuan baru kan. Nah, Iya. McDonald itu akan jadi Mai Tan Lao. Bahkan mereka rubah nama itu. Jadi misalnya Avengers, kita nonton Avengers. Kalau tanya sama teman-teman yang bahasa Mandarin, dia nggak akan tahu Avengers itu apa. You have to translate it to Chinese. Kalau kamu ganti ke Chinese, baru mereka tahu. Oh, ala itu, gitu. Jadi mereka saking serubah itu. Tapi uniknya Himalaya, mereka nggak ada perubahannya. Himalaya. Jadi maksud saya nama Himalaya sangat universal dimanapun dia tidak berubah. Oh Gitu. iya. Ya Himalaya juga. Iya. Jadi tadi yang pertama Sansekertaan saya suka, kedua namanya universal, ketiga itu pegunungan. Jadi lawyer itu kita juga tidak sendiri. Kita perlu partners, kita perlu rekan, kita perlu teman untuk berdiskusi. Saya seperti itu. Jadi saya nggak sendiri kok. Kita nih pegunungan kok. Kita rangkulan kok. Iya. Jadi menurut saya cocok dengan filosofi nama Himalaya itu sendiri. Iya. Nah sehingga saya buat tagline-nya integritas kami sebesar, seluas dan setinggi Himalaya gitu. Jadi maunya ya Himalaya kan terkenal tuh, semua orang tahu. Iya. Gitu. Nah makanya tadi kenapa saya pilih nama yang universal, karena saya berharap kantor saya itu bukan cuma lokal. Mungkin nanti ke depan akan ada klien internasional. Kayak minggu lalu saya kedatangan tamu dari New Zealand, warga negara sana datang gitu kan, tanya hukum. Saya juga pernah sama orang Libanon pas itu. Libanon berbahasa Inggris dia datang. Maksud saya gini, kalau orang New Zealand kita kasih nama Gunung Merapi, mungkin dia akan lupa. Kantor apa kemarin? Aduh apa? Karena dia tidak familiar. Iya. Ya. Tapi kalau saya kasih nama Everest, mungkin dia akan ingat Everest. Tapi nanti teman-teman yang di Banjarmasin lupa. Iya. Apa? Sulit banget namanya gitu kan. Tapi kalau Himalaya, dia yang di New Zealand pun tahu. Teman-teman saya yang di daerah di Banjarmasin pun akan tahu. Itu sih. Nah, tantangan pas merintis law firm itu apa sih? Wah, banyak sih menurut saya. Karena gini, kita akan pusingnya gimana nyari kliennya. Lawyer tidak boleh promosi. Kode etik kami tidak boleh promosi. Misal kamu jual minuman gitu kan, belilah ini merek tit gitu kan. Nah ini belilah ini, boleh. Kalau kami tidak boleh. Masalah hukum Himalaya saja. Enggak boleh. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ini contoh yang tidak boleh, gitu ya. Ini saya bukan lagi promosi loh, enggak ya. Gitu. Nah, itu tidak boleh. Olehnya sulit kan? Bagaimana tuh? Jadi nyari kliennya kita pusing. Kliennya datang, senang. Senang. Tapi belum tentu deal nggak sih? Belum tentu deal. Bagaimana kamu meyakinkan dia? Oke. Dia yakin sekarang, dia bayar, senang. 2 hari senangnya. Habis itu kasusnya kan bulet kasusnya. Lah, gimana nyelesaikannya? Iya. Pusing lagi. Iya, karena tanggung jawab kan. Yes. Nah, jadi pusingnya tuh di situ. Belum lagi nanti bagaimana kamu mengatur timmu. Sekarang saya ada 5 yang maksudnya yang saya cover di kantor itu 5. Bagaimana tiap bulan kita harus memastikan tiap tanggal 1 transferan dia tertransfer. Iya dong. Padahal kantornya kan bisa naik turun. Iya. Berarti kan waktu lagi naik saya harus saving. Pada waktu turun saya harus tutupin karena saya tidak boleh sampai tim saya tidak terima transferan di tanggal 1 karena uang saya kurang. Nggak boleh dong. Ini tanggung jawab saya. Kan gitu kan. Nah jadi saya nggak pernah anak-anak saya itu satu pun yang telat terima bayaran, meskipun di kantor lain katanya ada. Ada yang nunggak 2 bulan, tolong. Saya nggak. Jadinya kan kita harus naruh saving dulu. Gitu. Gimana saat lagi turun tapi semua kan bayar listrik, air, kantor, jaga malam, semua kan harus dibayar. Belum lagi yang kecil-kecil kayak misalnya minum, air apa gitu kan ya, kita harus pesen galon itu dihitung-hitung lumayan juga. Gitu benar. Oh, berarti emang tantangan pada saatnya itu adalah mencari klien ya, Iya sih pasti. Nyari kliennya, nyari kliennya udah masuk nyelesaikan kasusnya. Karena kan awal-awal ya. Pasti kayak berusaha membuat first impression yang bagus biar kliennya tuh bisa kayak dulu saya di sini enak kok gitu. Jangan sampai jangan di sini lah. Saya nggak aman nanti kemarin di sini. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi menurut saya mulut ke mulutnya yang paling penting. Itu adalah branding promosi yang paling oke. Karena saat dia puas dia akan cerita kok. Tapi saat dia tidak puas dia akan jauh lebih cerita. Jauh lebih cerita benar-benar. Jauh lebih cerita. Jadi kalau menurut saya kalau kita nggak yakin sama kasusnya, yuk jangan terima. Kalau saya sih gitu. Timbang nanti masuk ke saya tapi stuck nama saya jelek. Nggak mau saya. Terus kasus yang paling berkesan mungkin selama menjadi lawyer apa?
Oh, yang kesan sih sebenarnya banyak ya, rata-rata ya berkesan sih. Iya. Cuma mungkin kalau saya ceritakan di sini yang saya tuh di Banjarmasin tapi saya dapat klien Surabaya gitu kan pas itu. Jadi exactly selama 6 bulan tiap minggu saya ke Surabaya gitu, saya PP. Jadi nanti hari Sabtu sore saya pas itu kuliah S3 di sana gitu kan. Jadi kelasnya itu selesai Sabtu sore. Saya langsung. Jadi saya sambil di kelas tuh kadang-kadang kalau kira-kira dosennya cepet nih, oke deh, sambil buka Travelog, pesan tiket gitu kan. Ya udah. Udah jadi selesai kuliah, ngambil tas ransel doang, berangkat saya ke Surabaya. Gitu kan. Kalau dosen agak lama ya saya berangkatnya Minggu. Hari Minggu gitu kan pagi ya. Minggu iya. pagi. Pokoknya saya harus tiba. Karena Selasa saya sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah itu, jadi pas itu selama 6 bulan rutenya adalah Sabtu saya berangkat tiba di Juanda Surabaya, Selasa saya sidang, Rabu saya akan pulang ke Banjarmasin, Kelas. Rabu siang saya tiba di sana gitu kan. Jadi Rabu Kamis itu tim-tim saya bisa ketemu saya, Sabtu saya akan kuliah, Sabtu sore saya berangkat lagi ke sini, gitu. Makanya dulu tuh tim-tim saya sampai sudah ngerti sih selama 6 bulan tuh, jadi kalau berkas yang perlu saya tanda tangan dia akan kumpulkan. Jadi nanti pas saya datang, karena saya cuma ada Rabu siang sampai Jumat gitu yang bisa ketemu di kantor. Ya udah, paling kita meeting buat kasih arahan, gini. Enaknya tim-tim saya tuh juga bisa aktif gitu loh. Di briefing itu tuh bisa jalan. Nah, itu yang saya senangnya, terbantunya. Itu menurut saya menarik karena orang tua saya semua kan di sini. Di Malang, di Surabaya, di Malang. Jadi enak gitu. Jadi tiap minggu tuh bisa ketemu. Kita ya, bisa ke gereja bareng. Mungkin itu salah satu cara Tuhan ya mendekatkan. Iya. Jadi dulu karena kami cukup dekat ya, di keluarga dekat. Kalau saya bakal pergi jauh tuh biasanya ada haru-harunya gitu, ada pelukannya. Waktu saya mau sekolah ke Taiwan tuh papi saya nangis gitu. Gitu jadi kita nangis juga gitu kan. Adik saya nangis, mami saya nangis. Biasa kalau saya mau pulang ke Banjarmasin untuk waktu yang lama juga ada harunya. Enggak main nangis juga tapi pelukan. Sekarang udah enggak. Jadi kayak dia santai aja. Rabu nganter saya. Yaudah nanti Sabtu bilang aja, nanti tak jemput ya. Sini gitu doang. Jadi kayak santai banget. Gitu. Tapi kan orang tua di Surabaya, di Malang. Nah, kok di Banjarmasin itu siapa? Maksudnya enggak ada siapa-siapa. Jadi gini, besar di sana. Saya itu orang Banjarmasin. Jadi papi saya orang Surabaya, mami saya orang Banjarmasin. Alah. Dulu kami tinggal di Banjarmasin. Kecil di Banjarmasin. Ya, saya lahir besar sampai SMP saya di sana. 14 tahun kalau saya hitung. Setelah itu kita ke Jawa. Gitu kan. Singkat cerita saya di Jawa, saya udah lama di Jawa, KTP saya sudah KTP Jawa gitu kan sebenarnya. Ya udah, terus karena waktu saya mau berkarir tadi, saya berpikir kalau saya mau buka notaris kayaknya enak di Banjarmasin timbang di Surabaya nih. Karena ini kan kota lebih gede. Kota lebih kecil akan lebih mudah, terus kompetitornya tidak begitu banyak. Kasusnya tidak begitu kompleks. Ya udah, begitu. Jadi saya ke sana, akhirnya sampai buka Himalaya itu akhirnya di sana, stuck di sana sendiri. Oh, sendiri ya? Oh, iya. Makanya saya bingung. Oh, mungkin. Oh, iya. Oke. Nah, terus dari kasus yang tadi yang akhirnya bisa ke Surabaya itu ya terselesaikan dengan baik ya? Oh, selesai. Menang kita. Oh, iya. Puji Tuhan. Senang. Nggak percuma PP 6 bulan. Iya, sangat tidak percuma. Itu kasus yang senang banget. Saya kalau dikasih 20 kasus kayak begitu tuh, pensiun saya udah. Tenang. Iya, bener. Karena enak tuh beneran. Ini kalau klien saya nonton, makasih. Makasih. Iya. Nah, ini salah satu pertanyaan yang mungkin orang-orang juga bingung ya. Karena saya sebagai orang awam juga kayak, kenapa ya lawyer itu suka banget flexing? Waduh. Wah, apalagi kalau kita ngomongin Hotman Paris kan. Wah, kayak kayak halo iya kayak gitu. Terus kayak seneng banget flexing. Terus yang kayak itu apakah cara brandingnya atau apa emang ya sifatnya saja seperti itu gitu. Iya. Saya harus bilang itu sifat sebenarnya. Sifat. Ada kok orang yang pinter juga, kaya juga, nggak pamer. Ada. Nggak, tapi ini spesifik di lawyer. Maksudnya di lawyer ada yang seperti itu. Tapi ada pula orang yang sifatnya memang dia akan lebih percaya diri dengan menampilkan. Jadi kalau saya sih bilang yang pertama ya jadilah dirimu sendiri gitu kan. Kalau Bang Hotman seperti itu ya jadilah seperti itu. Itulah khasnya dia. Mungkin ada lawyer X di tempat lain yang berbeda, is okay gitu kan ya. Nah, tapi kalau ditanya apakah itu kaitan dengan branding, kalau saya berpendapat iya gitu kan ya. Kalau saya tipenya seperti ini. Jadi saya biar di kantor, saya nggak tahu, saya ngerasa saya lebih pinter kalau saya pakai outer daripada saya cuma kaosan gitu. Beneran.
Jadi Iya, dalam iya. saya menerangkan, Iya, iya. dalam saya akan Heeh. lebih percaya diri seperti ini. Iya, iya, iya. Ada yang sempat tanya sama saya di Banjarmasin. Kita di Banjarmasin panas. Ngapain pakai kayak gituan Iya, gitu lo kan? Kita pakai pakai jas, pakai kemeja gitu. pakai batik lengan pendek aja Iya. kan bisa katanya Iya. gitu. Ya bisa sih. Tapi terbukti sekarang yang ngomong itu Heeh. ya di Banjarmasin doang. Heeh. Klien saya Oh. Jakarta, Surabaya, Semarang saya dapat gitu. Oh. Nanti saya akan ke Palu Iya. gitu kan karena ya kasusnya dapat di sana. Heeh. Ya mungkin itulah yang membedakan. Nah, saya tuh nggak tahu ya. Iya, iya, Saya tuh iya. nggak tahu. Iya, Tapi iya, iya. mungkin dari bagaimana caramu menyampaikan, caramu berpakaian. Saya jadi tidak menyalahkan. Mm-mm. Karena lagian gini, saat flexing itu kan kesannya minus ya. Iya, Kesannya negatif. iya. Apalagi kalau barang tuh bukan barang dia. Jadi kesannya pamer. Iya, iya. Tapi misalnya dia jualan diamond, dia pakai diamond, Iya. itu bukan flexing. Iya, iya. Itu branding. Iya, 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 iya. Gitu. Iya, iya, Ya. iya. Kayak kita, Iya. Ubaya kita punya student exchange, Iya. Ubaya kita punya halte. Flexing nggak? Enggak. Itu kan iya brandingnya kan, dia. Iya, Kenyataannya ada kok. Iya, iya, Supaya iya. emang orang tertarik. Karena Iya. dulu itu yang saya waktu saya jadi duta Ubaya ya, yang saya tampilin ke teman-teman. Saya nggak presentasi yang baca gitu sih enggak ya saya. Saya cuma cerita. Kamu jauh dari orang tua di sini. Ubaya itu punya obat. Jadi kalau kamu sakit, nggak usah bingung. UMC. Datang ke klinik kita, tunjukin KTM karena saya mengalami. Iya. Saya sakit, tunjukin KTM. Dok, tolong dok, diobatin, sembuh saya. Ya, yang gitu-gitu Iya, tuh. iya, iya. Nah, kalau saya menceritakan apakah itu jadi flexing, pamer? Enggak juga. Iya. Kalau Nyatanya begitu. Ada, iya, benar-benar. Itulah branding kita. Benar-benar. Apalagi sekarang ada RS ya. Nah, apalagi Jadi sekarang rumah sakit ya. Iya. Jadi semakin kayak, wah, oke. Dulu zaman saya tuh nggak ada. Eh, Parkiran dulu tuh. Nah, sekarang rumah sakit sakit, segede gitu iya. kan, lebih keren lagi. Iya, benar-benar. Nah, kembali kayak tadi, misalnya saat kita itu ketemu, kita pakai pakaian rapi atau kayak Bang Hotmo dia pakai diamond dia yang tentu klien akan lebih trust. Benar, Oh, benar, benar. Lawyer ini bisa beli diamond Iya. seperti itu loh. Mm. Oh, berarti kasus Berarti dia kasusnya nih baik. enggak Iya. ini enggak kaleng-kaleng. Iya, benar-benar. Kamu bisa bayangkan dengan kita ngomongnya seperti no, tuh Bang pinjam duit Bang buat nge-grab Bang nanti Bang gitu. Nanti pinjam dulu ya buat. Kan kliennya Iya. gimana sih lawyernya? Iya, Kan iya, gitu. iya, iya, Jadi benar-benar. menurut saya itu jadi nggak make sense. Iya, 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 iya. Benar-benar sih. Emang cara berpakaian tuh emang kelihatan banget ya. Saya aku pribadi pun kalau misalnya ketemu, misalnya sama orang yang lebih tua ya, atau misalnya sama orang yang profesional, entah itu dokter atau itu lawyer atau siapapun itu, misalnya dia bisa berpakaian rapi, at least pakai batik atau kemeja, aku kan jauh lebih trust. Misalnya dia berbicara, oh iya saya kemarin kesini sini. Iya sih, benar-benar dia benar sih bilang itu. Iya, karena kan terlihat ya, itu kan first impression ya First pakai. impression. Ya, benar-benar. Itu nggak bisa dipungkirin. Cuma maksudnya kalau poin saya sih bukan berarti lawyer harus berpakaian yang seperti itu, pakai iya, jas, pakai iya, enggak. enggak. Poinnya adalah jadilah dirimu Diri sendiri. Iya, Udah. benar. Karena nanti kamu akan ketemu dengan pangsa pasarmu sendiri. Yang di nyamannya kamu di mana? Udah gitu sih kalau dari saya. Iya, iya, iya. Nah, Adrian sekarang rencana ke depannya apa? Melihat Menikah ugamnya- paling ya. Menikah jadi nyimpeng ya. Iya. Nggak, tapi memang saya belum nikah. Jadi saya harus nikah kan. Oh, Gitu iya. ya. Gitu udah Iya. satu. Terus paling ya kita membesarkan Membesarkan kegiatan. Himalaya. Iya, oke. Berarti menikah deh misalkan. Mungkin teman-teman Waduh. teman-teman ya penonton Tapi itu penting lah maksudnya Iya. buat saya itu mimpi. Kan tadi ditanya Mimpi. maksudnya langkah ke ke depan depan. mimpinya Iya, apa? benar-benar. Ya kalau dalam kehidupan itu, kalau dalam pekerjaan ya bagaimana kita terus menjaga Jaga, stabil. iya. Apalagi kan ya harus ditekuni lah gitu Iya, kadang-kadang ya. benar-benar. Iya. Nah, terus ada nggak sih mungkin pesan-pesan atau mungkin apa aja yang harus dipersiapkan? Misalnya teman-teman yang dari FH nonton, adik-adik FH atau yang mau masuk FH dan punya cita-cita yang sama, aku punya law firm nih juga. Apa sih yang perlu pesan-pesan atau apa yang perlu disiapkan? Buat teman-teman yang mau masuk hukum menurut saya selama memang suka Mm-mm. nggak apa-apa. Yang jadi masalah tuh kan kalau nggak suka Mm-mm. tapi udahlah. Dulu stigmanya gini, kalau nggak masuk di mana-mana Udah, masuk aja hukum, aja, pasti masuk. Iya. Nah itu nanti akan tertekan. Oh. Tapi kalau emang suka, hukum ini menurut saya cukup menjanjikan. Mm-mm. Karena semua kegiatan pasti perlu orang hukum. Iya, Pasti. iya, Mau iya. apa deh? Bilang mau buka Iya. rumah sakit? Iya. Ada orang hukumnya. ada legalnya. Iya. Mau buka bank? Ada orang Iya. hukumnya. Mau beli tanah? Ada Oh, urusan hukum. hukumnya. Iya. Mau buat perjanjian kerjasama? Orang hukumnya ada. Nah jadi sebenarnya itu hukum tuh sangat pangsanya gede banget. Dan menurut saya hukum ini yang tidak bisa tergantikan dengan teknologi. Oh, iya, benar. Iya. Iya. Kalau misalnya kita mau ngambil uang di bank, dari dulu orang sekarang jadi mesin ATM. Iya. Berubah, Iya, sekarang uangnya bisa jadi sama. HP malah. Jadi HP misalnya. Iya. Nah itu kan bisa berubah dengan Berubah, teknologi. Hukum enggak. Karena apa? Tidak ada satupun kasus tuh yang persis plek sama. Nggak ada.
Misalnya tadi sama-sama pencurian. Mm. Yang ini nyuri ayam karena doyan, yang ini nyuri ayam karena bantu mamanya. Iya. Beda. Iya. Kalau kita hanya ngomong pakai teknologi, nggak ada di situ. Makanya hukum kita mengenal salah satunya namanya keyakinan hakim. Hati nurani itu dipakai dalam kita, karena ini putusan kita ini menghukum orang. Ya, di situ perlu dia tahu bagaimana suasananya, bagaimana nangisnya, bagaimana mesin tidak punya hati nurani. Iya. Jadi menurut saya hukum ini masih akan sangat terpakai. Iya. Ya mungkin yang bisa digantikan adalah drafting. Iya. Oke, itu kemajuan zaman. Iya. Malah sangat membantu buat lawyer. Karena sekarang hampir nggak ada klien ke kantor saya. Karena semua bisa. Dia tinggal ngomong pakai WA. Dia bisa cerita pakai voice note. Saya bisa buatin itu dari kantor saya, drafting perjanjiannya. Saya bisa kirim ke dia via email. Dia bayar via transfer tanpa dia datang. Iya. Nah, jadi sebenarnya kantornya kelihatannya sepi-sepi aja, tapi yang dikerjain ada aja. Iya. Nah, itu bagian dari kemajuan teknologi. Nanti kami hanya ketemunya kalau memang dia sudah deal, finalisasinya kita meeting supaya tidak ada mispersepsi di situ. Baru ada dua belah pihak biasa kita akan meeting. Maksudnya begini, sepakat ya, dokumentasi apa. Nah, itu seperti itu. Oke. Berarti salah satu mungkin pesan yang paling mendasar, penting banget buat teman-teman yang mau jadi lawyer, notaris, atau berniat masuk hukum atau mau buat law firm itu adalah pastikan kalian masuk hukum itu emang sudah niat, sudah dari hati, panggilan dari emang hati. suka ya. Iya, emang suka, jangan sampai malah baru 5 semester udah kayak udah saya nggak kuat di sini, jangan sampai menyesal, karena kan kasihan juga kan ya waktu dan semuanya kan. Dan maksud saya harus mentalnya jangan dikit-dikit healing. Maksudnya nanti baru 2 semester kayaknya bukan, pindah lagi ke psikologi. 2 semester kayaknya bukan, mau sampai kapan? Enggak ada yang sempurna. Iya, benar. Jadi apa yang bisa ya dijalani, Iya. apa dipikir baik-baik gitu kan. Iya. Nah, kalau mau buat law firm ya menurut saya ya buat aja sih. Kalau saya tuh tipenya gini, saya kan action. Jadi saya ngitung secara cepat, saya kan action. Kalau saya salah, saya perbaiki sambil saya jalan. Saya bukan tipe yang, kan ada beberapa orang tuh yang mikir di belakang, mikir 5 tahun itu saya nggak jadi. Itu saya betul. Nah, itu. Iya. Kalau saya nggak, kalau saya jalan. Pokoknya udah terabas. Iya. Kayak buat dulu, apapun belakangnya buat dulu. Iya sih. Tapi kita dengan perhitungan ya. Iya. Maksudnya kita bukan berarti tanpa lihat-lihat. Enggak. Cuma maksudnya ngitung, oke. Tapi kita tahu tidak ada yang sempurna. Kalau mau nunggu sempurna, tidak akan pernah jalan. Iya, benar. Kan kita manusia ya, yang sempurna itu punya Tuhan. So for me, thinking is really important, but action is the most important. Iya, Gitu kalau menurut saya. Benar. Take an action. Ya, mungkin itu menjadi kalimat penutup dari narasumber kita. Kita udah banyak banget cerita-cerita. Terus aku juga udah banyak melek tentang hukum. Aku tahu loh ternyata pengacara itu bukan soal membela yang salah menjadi benar dan benar menjadi salah, tapi bagaimana kita melindungi hak orang lain. Terus aku juga belajar tentang kayak penting banget loh untuk mencintai sesuatu dalam pekerjaan dan mengambil segala kesempatan yang ada, apapun itu, supaya jangan sampai nunggu-nunggu sempurna dulu. Apalagi kan di zamanku ya, orang-orang seumuranku apa sih, gengsi lah ngambil cuma 2 juta, ngambil kerjaan 1 juta, padahal mungkin itu menjadi step awal untuk kita mengambil 10 juta, 50 juta ke depan ya kan, nggak ada yang tahu. Betul. Buat teman-teman semua, aku tutup podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ini ke semua teman-teman kalian, karena informasi hari ini penting banget dan mungkin ini bisa menjadi pembelajaran juga buat orang lain. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.